Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kezia Natasha Laura dari kelas 9 MTS Darul Huda Tumpeng. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Sunan Ampel. Perkembangan dan peradaban dunia Islam tidak lepas dari jasa para pejuang tokoh-tokoh Islam. Begitu pula di tanah Nusantara ini, Islam mulai berkembang pada abad ke-7, yang dimana perkembangan dan peradaban Islam disiarkan oleh beberapa tokoh, dan salah satunya yang paling terkenal adalah Wali Songo. Bagi masyarakat Jawa, mungkin Wali Songo sudah tidak asing lagi untuk didengar. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14. Nama Wali Songo sendiri memiliki arti 9 orang wali. Salah satu dari 9 wali tersebut adalah Sunan Ampel. Beliau merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam, terutama di daerah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau lahir di kota Campa pada tahun 1401. Raden Rahmat ialah putra dari Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Nama Ampel sendiri identik dengan nama tempat yang ditempatinya, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Dari perkawinannya tersebut, mereka dikaruniai beberapa putra dan putri, diantaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kemudian Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Surabaya. Beliau dimakamkan tepat di sebelah barat Masjid Ampel. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Sunan Ampel menyampaikan dakwah kepada orang-orang dengan menggunakan dasar yang sederhana, yaitu dasar akidah dan ibadah. Ajaran tersebut dikenal dengan Moh Limo, yang berarti tidak melakukan 5 hal yang tercela, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Ajaran Moh Limo terdiri dari 5 pantangan untuk tidak melakukan perbuatan tercela, antara lain: yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Judi menimbulkan dendam bagi pihak yang kalah dan berpotensi merusak perekonomian keluarga karena terus menggunakan uang untuk berjudi. Yang kedua, moh minum atau tidak mabuk. Tindakan mabuk menghilangkan akal sehat dan banyak membuat kerugian bagi pelakunya. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Mengambil hak orang lain secara paksa merupakan perbuatan tercela yang hukumannya telah tertuang dalam undang-undang pidana. Keempat, moh madat atau tidak mengonsumsi narkoba. Menghisap candu hanya akan membuat terganggunya kesehatan dan menjadi boros karena uang digunakan untuk terus membeli bahan candu. Yang terakhir, moh madon atau tidak berzina. Berzina menciptakan keturunan yang tidak jelas nasabnya dan berpotensi menularkan penyakit kelamin. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya, sehingga Sunan Ampel dikenal sebagai pembina pesantren pertama. Pesantren Ampel Denta merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air, sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di pesantren Ampel Denta. Raden Rahmat mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan di dekat pelabuhan Surabaya, di tepi Sungai Kalimas yang menghubungkan pelabuhan Surabaya dengan ibu kota Majapahit lewat transportasi air.
Sunan Ampel sangat menghargai ilmu, maka tidak salah beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi, sangat terpelajar, dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel juga dikenal mempunyai akhlak yang mulia. Yang pertama, suka menolong kepada siapapun yang meminta tolong kepada beliau. Sunan Ampel adalah sosok yang suka menolong orang lain yang meminta pertolongan kepadanya. Dalam menolong orang lain, Sunan Ampel tanpa membeda-bedakan apakah ia dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata. Hal ini dibuktikan ketika Sunan Ampel dimintai tolong oleh Sang Prabu Brawijaya agar memberikan petuah kepada rakyat Majapahit sehingga mereka berakhlak mulia. Yang kedua, cinta damai. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menyampaikan dakwah secara halus tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Dengan metode tersebut, banyak rakyat maupun bangsawan tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Yang terakhir, bekerja keras. Sunan Ampel adalah sosok yang suka bekerja keras, tidak suka menunda-nunda waktu, terutama waktu dalam hal beribadah.